Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi unsur, senyawa, dan campuran. Tapi sebelum kita lanjut ke materi pembelajarannya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pernahkah kamu pergi ke Masjid Kuba Emas yang berada di Depok atau ke Monumen Nasional yang berlokasi di DKI Jakarta? Kedua bangunan itu memiliki puncak bangunan yang terbuat dari emas. Akan tetapi, apakah kamu mengetahui bagaimana bentuk emas pada saat ditemukan di alam? Yuk kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi, semua benda yang ada di bumi kita tersusun dari materi. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasi menjadi zat tunggal dan campuran. Perhatikanlah bagian berikut ini. Materi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat tunggal, yang kedua adalah campuran. Zat tunggal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur dan yang kedua adalah senyawa. Dan campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Materi di alam dapat dibagi menjadi zat murni dan juga campuran. Bila kita kaji lebih mendalam lagi, zat tunggal atau zat murni yang ada di alam dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Apa sih yang dimaksud dengan unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Unsur akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Contohnya, sebongkah emas apabila dibagi terus sampai bagian yang terkecil akan menjadi atom emas. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Para ahli juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai abad ke-20. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam adalah besi, emas, dan seng. Contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan juga oksigen. Selain itu, masih ada juga unsur yang bersifat semi-logam. Berikut ini disajikan beberapa unsur logam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambangnya. Nama Indonesia: aluminium, emas, perak, kalsium, tembaga, besi, natrium, timbal, dan timah. Berikut ini disajikan beberapa unsur non-logam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambangnya. Ada oksigen, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, dan iodin. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Ahli-ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam ataupun unsur buatan. Beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemunya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius.
Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. 1. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. 2. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. 3. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, karbon, nama latin carbon, dilambangkan dengan C besar. Kalsium, nama latin calcium, dilambangkan dengan C besar dan A kecil. Unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur logam terletak di bagian kiri bawah, diberi simbol warna biru. Unsur non-logam terletak di bagian kanan atas, diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semi-logam diberi warna coklat, di antara warna biru dan kuning. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia sebagai berikut. Unsur logam: 1. Berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. 2. Dapat ditempa dan dapat direnggangkan. 3. Konduktor listrik dan panas. Unsur non-logam: 1. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. 2. Bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. 3. Non-konduktor kecuali grafit. Jika kamu perhatikan, baik unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, besi dan tembaga banyak digunakan untuk alat perkakas, alat-alat rumah tangga, dan bahan untuk rangka kendaraan. Dan unsur iodium banyak digunakan sebagai antiseptik. Berikut adalah unsur logam dan non-logam serta kegunaannya. Itulah pengertian dan penjelasan dari unsur. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Kamu telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. 2 atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Berikut adalah contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya: air, hidrogen, dan oksigen, garam dapur atau natrium klorida, natrium dan klorin, gula tebu atau sukrosa, unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Itulah penjelasan dari senyawa, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan penjelasan yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh, beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis, dan kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yuk kita bahas satu persatu.
1. Campuran homogen. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Larutan gula, larutan garam, dan sirup merupakan contoh campuran homogen. Dalam larutan gula, apakah kamu dapat membedakan zat-zat penyusunnya? Tentu saja tidak. Kamu tidak dapat membedakan zat-zat yang menyusun larutan gula. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran heterogen. Berbeda dengan larutan gula, pada campuran pasir dan air, tentu kamu dapat membedakan antara pasir dan air. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Contoh campuran heterogen adalah campuran minyak dan air. Apakah kamu sudah memahami dengan jelas bagaimana perbedaan unsur, senyawa, dan campuran? Untuk lebih memahaminya, perhatikanlah tabel berikut ini. Itulah penjelasan dari unsur, senyawa, dan campuran. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.